Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kuliah online statistik untuk penelitian. Saat ini kita akan membahas bagaimana melakukan analisis komparatif dengan menggunakan testi sampel besar, jumlah N atau jumlah sampel atau jumlah responden lebih besar atau sama dengan 30 untuk data tunggal di mana antar variabelnya tidak berkorelasi. Yang dimaksud antar variabel tidak berkorelasi adalah antara variabel pertama dan variabel kedua, antara X1 dengan X2, antara X dengan Y diambil dari subjek yang berbeda, diambil dari sekelompok sampel yang berbeda. Misalnya membandingkan prestasi belajar kelas A dan kelas B. Kelas A berasal dari sekolah negeri misalnya, dan kelas B dari sekolah swasta. Variabel yang tidak berkorelasi maksudnya adalah dua kelompok data yang akan dibandingkan berasal dari dua kelompok variabel yang berbeda, antara kelas A dengan kelas B, antara siswa dari dalam kota dan dari luar kota, atau siswa dari sekolah negeri dengan sekolah swasta, dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan sampel yang tidak berkorelasi adalah dua kelompok variabel yang akan dikomparatifkan berasal dari dua variabel yang berbeda, subjek yang berbeda, komunitas yang berbeda, lalu dengan perlakuan tertentu kemudian dibandingkan hasilnya. Ada dua teknik analisis untuk sampel yang tidak berkorelasi untuk sampel besar ini, yaitu untuk analisis data tunggal dan analisis data kelompok. Rumus yang akan digunakan adalah sebagai berikut. T observasi atau T hitung sama dengan MX kurang MY per akar SDX per akar N kurang 1 pangkat 2 tambah SDY per akar N kurang 1 pangkat 2. Selanjutnya kita akan melakukan analisis komparatif untuk testi data tunggal di mana variabelnya tidak berkorelasi. Untuk lebih memudahkan pemahaman kita terhadap materi ini, misalnya dalam suatu kegiatan penelitian ingin mengetahui apakah secara signifikan atau meyakinkan terdapat perbedaan prestasi belajar mahasiswa dari sekolah negeri dengan prestasi belajar mahasiswa dari sekolah swasta pada suatu universitas. Penelitian dilakukan terhadap 150 orang mahasiswa sebagai responden. Sebagai variabel X adalah mahasiswa dari sekolah negeri, sedangkan variabel Y adalah mahasiswa dari sekolah swasta. Ini adalah nilai mahasiswa dari sekolah negeri. Nilai 80 ada 7 orang, 75 ada 10 orang, sampai nilai 50 ada 2 orang. Sedangkan tabel berikut adalah nilai mahasiswa dari sekolah swasta. 85 ada 8, 80 ada 11, sampai skor 50 ada 1 orang. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan hipotesis, yaitu HA dan H0. HA berbunyi terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar mahasiswa dari sekolah negeri dan sekolah swasta pada suatu universitas. Sedangkan H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar mahasiswa dari sekolah negeri dan sekolah swasta pada suatu universitas negeri. Langkah selanjutnya adalah menghitung besarnya koefisien testi untuk menguji apakah yang diterima HA atau H0. Langkah-langkahnya adalah pertama menghitung harga T0 atau T hitung.
Yang kedua, menyiapkan tabel perhitungan variabel X dan variabel Y. Ini adalah tabel perhitungan variabel X. X ini adalah nilai dari tertinggi sampai terendah. Kemudian ini frekuensinya dari data di atas. Kemudian kolom Fx adalah perkalian antara F dengan X, 7 kali 80, begitu seterusnya sampai ke bawah. Kemudian dijumlahkan, dapatlah 5080. Ini merupakan sigma Fx. Sedangkan jumlah N atau jumlah responden adalah 75 orang. Kemudian kolom Fx pangkat 2 adalah perkalian frekuensi kolom 2 dengan X dikuadratkan. Jadi 7 dikali dengan 80 pangkat 2. 80 kali 80 lalu dikali 7. Dapatlah 44.800. Begitu seterusnya sampai ke bawah. 50 kali 50 kemudian dikali F2 dapatlah 5.000. Kemudian selanjutnya dijumlahkan, diperoleh 347.550. Begitu juga untuk variabel Y juga dihitung dengan cara yang sama. Fy perkalian F dengan Y lalu dijumlahkan dapat 5.405 merupakan sigma Fy. Kemudian Fy pangkat 2 F 8 dikali 85 pangkat 2. Kemudian dapatlah 57.800. Begitu seterusnya sampai ke bawah. 1 dikali 50 pangkat 2 2.500. Kemudian dijumlahkan, dapatlah 394.475 merupakan sigma Fy pangkat 2. Setelah membuat tabel perhitungan, langkah kedua adalah menghitung min dan standar deviasi variabel X dan variabel Y. Dari tabel di atas diperoleh bahwa N75, sigma Fx 5080, sigma Fx pangkat 2 347.550. Kemudian dicari minnya. Ini cara mencari min. Dapat 67,733. Kemudian standar deviasi diperoleh dengan rumus berikut. Kemudian dimasukkan angka-angkanya. Diperolehlah SDX 6,800. Dari tabel perhitungan variabel Y diperoleh N sama dengan 45, sigma Fy 5.405 dan sigma Fy pangkat 2 394.475. Kemudian variabel Y-nya juga dicari, nilai rata-rata atau min dapat 72,67. Kemudian SDY-nya 8,125. Sedangkan SDX-nya 6,800. Jadi SDX-nya 6,800, sedangkan SDY-nya 8,125. Selanjutnya adalah menghitung harga T dengan rumus berikut. Ini rumusnya, kemudian dimasukkan angka-angkanya dari tabel perhitungan di atas. Begitu juga nilai min dan standar deviasi. Kemudian dari rumus tersebut diperoleh T observasi adalah 3,517. Kemudian dengan T observasi 3,517, langkah selanjutnya adalah memberikan interpretasi. Bagaimana cara memberikan interpretasi? Pertama adalah menghitung DF dengan rumus NX tambah NY kurang 2. Jadi 75 tambah 75 kurang 2, 148. Kemudian berkonsultasi pada tabel nilai T.
Dalam tabel tidak diperoleh DF148, oleh karena itu digunakan yang mendekati angka 148, yaitu 150. Dengan DF150 diperoleh T tabel sebagai berikut. Pada taraf signifikan 5% diperoleh 1,98 dan pada taraf signifikan 1% 2,61. Ini adalah tabel nilai T. Kita lihat berapa DF 150. Kita lihat ke bawah. Maka ini DF 150. 5% 1,98 dan 1% 2,61. Langkah selanjutnya adalah membandingkan antara T observasi dengan T tabel. Dengan T observasi sebesar 3,517 berarti lebih besar dari T tabel baik pada taraf signifikan 5% maupun pada taraf signifikan 1%. 3,517 lebih besar dari 1,98 dan lebih besar dari 2,61. Dengan demikian maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Kesimpulan hasil analisis adalah: pertama, ada perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar mahasiswa dari sekolah negeri dan mahasiswa dari sekolah swasta. Yang kedua, perbedaan min menunjukkan bahwa prestasi belajar mahasiswa dari sekolah swasta lebih baik dibandingkan prestasi mahasiswa dari sekolah negeri. Hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata prestasi belajar mahasiswa dari sekolah swasta sebesar 72,067, sedangkan rata-rata prestasi belajar mahasiswa dari sekolah negeri sebesar 67,733. Oleh karena itu, secara meyakinkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar mahasiswa dari sekolah negeri dan sekolah swasta. Perbedaan itu menunjukkan bahwa prestasi belajar mahasiswa dari sekolah swasta lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa dari sekolah negeri. Demikianlah analisis komparatif dengan menggunakan tes T sampel besar, di mana jumlah respondennya lebih dari 30 atau sama dengan 30. Variabel yang dikomparatifkan tidak berkorelasi atau tidak berhubungan, sedangkan bentuk data yang dikomparatifkan adalah data tunggal. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bisa diimplementasikan di dalam kegiatan penelitian. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.